Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pecinta ulama, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Ulama Indo TV. Di video kali ini kita akan berziarah ke makam ulama besar Zuriyah Rasulullah, yaitu Habib Hashim bin Yahya. Sebelum dilanjut ke videonya, alangkah lebih baik channel ini dikasih like, komen, subscribe, sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk selalu memberikan informasi yang terbaik. Share ke media sosial kalian dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan, supaya kalian mendapat informasi terkini seputar ulama, dari channel ini. Makam beliau berada di area pemakaman umum Kelurahan Sapuro Kota Pekalongan, yaitu di sebelah timur komplek makam Habib Ahmad Al-Atos. Habib Hashim bin Umar bin Yahya merupakan kakek dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Beliau adalah salah satu orang yang merintis dakwah serta mendirikan pesantren dan madrasah diniyah pertama di daerah Pekalongan. Habib Hashim lahir di Indramayu, Jawa Barat. Ayah beliau adalah seorang ulama besar di zamannya dengan julukan Musnidud Dunya fi Zamanihi, yang bernama Habib Umar bin Toha bin Yahya. Ibunya adalah Syarifah Marinah binti Kiai Hasan Qudsi. Dari garis keturunan ibunya Habib Hashim, merupakan keturunan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di usia 6 tahun, kakek Habib Lutfi bin Yahya tersebut pernah diambil oleh Nabi Khidir dari orang tuanya selama 9 tahun, untuk dididik dan dibersihkan hatinya. Beliau kembali saat usia 15 tahun dan melanjutkan studi di Yaman. Singkat cerita, ketika beliau pulang dari Yaman, Habib Hashim kemudian diperintah abahnya nyantri kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Syaratnya, dia tidak boleh mengenalkan diri sebagai seorang putra dari Habib Umar bin Yahya selaku guru Kiai Haji Soleh Darat, dan tidak boleh menggunakan Fam Sadat bin Yahya di belakangnya. Saat mendaftar menjadi santri Mbah Soleh Darat pun, Habib Umar tidak mengantarkan langsung putranya itu. Akibatnya, Mbah Soleh tidak mengetahui siapa sebetulnya santri barunya itu. Habib Hashim remaja kemudian diperlakukan seperti santri-santri biasa, yang tidur di lantai, memasak, ngaji, kerja bakti bersama-sama santri lainnya. Kiai Soleh Darat juga biasa memerintah Habib Hashim untuk keperluan pondok dan dalem, seperti santri-santri pada umumnya. Pada suatu ketika, Kiai Soleh Darat mendengar ada seorang Habib muda di daerah Pekalongan, yang dikabarkan memiliki kealiman dan karomah bernama Habib Hashim. Dari Semarang, Mbah Soleh Darat naik kereta sampai ke stasiun Pekalongan. Oleh Habib Hashim, Mbah Soleh Darat dijemput dengan andong kuda yang disopiri muridnya tersebut, yang juga dimohon mampir ke rumahnya terlebih dulu. Mampir ke rumah saya Kiai, demikian pinta Habib Hashim kepada gurunya. Di rumah Habib Hashim ternyata sesak dipenuhi para tamu, dan mereka memanggilnya dengan sebutan Doro. Mbah Soleh Darat pun baru mengetahui kalau rumah tersebut dikenalnya sebagai dalem guru beliau, Habib Umar bin Toha bin Yahya. Langsung seketika Mbah Soleh Darat kaget, dengan bertanya kepada Habib Hashim, "Kamu putranya Doro Umarkah?" "Betul Kiai," jawab Habib Hashim. "Mengapa dari dulu kamu tidak memberitahu?" "Kalau saya beritahu, jenengan pasti akan memberi fasilitas yang istimewa," jawabnya. Sejak itulah Kiai Haji Soleh Darat mengetahui kalau muridnya adalah putra sang guru, Minal Gawagis, bagian dari Gus istilah sekarang. Demi menjaga keikhlasan menjadi murid ngaji, Habib Hashim bin Yahya diminta oleh abahnya agar tidak memakai nama Fam Sadat di belakangnya. Beliau adalah orang yang merintis dakwah melalui Maulid Nabi serta mendirikan pesantren dan madrasah diniyah pertama di kota Pekalongan.
Pondok pesantren tersebut didirikan untuk masyarakat umum yang santrinya tidak hanya dari kalangan habaib. Habib Hashim beserta para ulama Pekalongan merintis dakwah melalui Maulid Nabi, sehingga masyarakat lebih jauh mengenal dan mengerti Islam, Al-Quran, dan lain sebagainya dalam syariat Allah, serta mengenal pembawa Al-Quran, yaitu Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi tersebut melahirkan para pecinta atau muhibin, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang tumbuh kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan cinta kepada Al-Quran dan akan lebih berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Habib Hashim bertempat di Masjid Nur Kota Pekalongan. Habib Hashim dalam mengadakan Maulid Nabi tidak pernah memungut bantuan dari manapun, karena kekayaan Habib Hashim dicurahkan untuk dunia pendidikan dan dakwah. Penghasilan Habib Hashim berupa pertanian yang cukup luas di Indramayu, tempat kelahirannya. Di samping itu penghasilan dari bisnis-bisnis yang lainnya. Perkembangan Maulid Nabi dari tahun itulah mulai ramai di kota Pekalongan, dan semakin pesat, sehingga tidak terlepas dari kecurigaan penjajah. Para penjajah memandang Maulid tersebut tidak bertendensi politik. Habib Hashim bin Yahya khususnya waktu itu sangat besar pengaruhnya, karena beliau menjadi rujukan para ulama di zaman itu, di antaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Jombang, dan Kiai Haji Amir Idris Pekalongan selaku menantu Mbah Soleh Darat, dan tokoh-tokoh ulama yang terkenal kealamahannya atau sangat alim. Sehingga pihak penjajah pun sangat berhati-hati dalam menghadapi dan menakutinya. Bahkan Kiai Amir mengatakan, bahwa Habib Hashim itu, alamatut dunya fi zamanihi, yang artinya sealim-alimnya orang di dunia pada zamannya. Habib Hashim mempunyai cara mendidik putra-putrinya dan juga para santrinya dengan tidak memberi umpan atau ikan, tapi selalu memberi kailnya sehingga para murid dan putra-putrinya militan. Habib Hashim sebelum membangun dan membawa pesantren, tidak pernah berhenti berdakwah masuk dari satu desa ke desa lainnya. Beberapa musola dibangun oleh Habib Hashim di Pekalongan. Semenjak mudanya, harta, benda dan tenaga Habib Hashim dicurahkan semua untuk kepentingan agama. Ada catatan sejarah yang perlu diingat kembali, bahwa menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, beberapa ulama besar berkumpul di Masjidil Haram. Ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumber-narasumbernya. Beliau menyimpulkan, sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya diistiqorohi oleh para ulama-ulama Haromain, lalu mengutus Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia, agar menemui dua orang di Indonesia. Kalau dua orang ini mengiyakan, jalan terus, kalau tidak, jangan diteruskan. Dua orang tersebut yang pertama adalah Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, dan yang satunya lagi Mbah Kholil Bangkalan. Oleh sebab itu, tidak heran jika Muktamar Nahdlatul Ulama yang kelima dilaksanakan di Pekalongan pada tahun 1930 Masehi, untuk menghormati Habib Hashim bin Yahya. Pada suatu ketika Mbah Hashim Asy'ari, saya sering duduk dulu di tempatnya Mbah Yaidul Fatah ngangsu pangaweruh. Iki ben weruh, ben melek. Saya duduk di tempat beliau, ada kiai sepuh wali minal auliyaillah namanya Kiai Irfan. Kiai Irfan itu ihya hampir koyo wong apal ihya, saking luar biasa kesengsemening Ihya Ulumuddin Kertijayan. Beliau setiap ketemu kita niku nangis, mesti ndelokke. Akhirnya suwi-suwi takon. Di situ ada Mbah Yaidul Fatah, ada Yaidul Adim. Beb kula tak takon.
jenengan iku nek seneng pakaiane sarunge putih, klambine kopiahe, carane kok persis guru kula. Sinten Yai? Habib Hasyim bin Umar. Aku pak ngaku putune sik blegendo, sik tidak petah, ora pak mungkiri nyatane putune ya ora bener, tambah ora bener. Akhirnya Yaitul Adim karo Mbah Yaitul Fatah sing jawab, aniku ora putune. Nembe Ki Irfan ngerangkul ten kula ngambungi nangis luar biasa saking senenge. Terus Ki Irfan dawuh, mumpung aku sik urip aku tak cerita ya Beb, tulung tuliso. Terus pundi Yai? Ngene, Mbah Hasyim Asy'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar, Nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wenten Mekah istikharah wenten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Niku ulama Jawi sing alamah banget, namine Ki Ahmad Nahrawi. Cetakan kitab nang Mekah niku nek durung muhakkok ditanda tangani Kiai Ahmad Nahrawi ora wani nyetakake. Niku ulama Jawa, aja main-main kowe. Kudune kowe bangga. Jangan main-main karo ulama Jawa. Baru kitab itu bisa dicetak. Niku sugeng nang zaman Said Ahmad Zaini Dahlan. Muftinya pada waktu itu luar biasa, bintang-bintang. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kue balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim bali langsung dateng Simbang ketemu Ki Muhammad Mir, didereakin kalian Ki Asnawi Kudus, Yai Yasin Baba'duhum. Ketemu kalian Ki Mir, diantar kalian Ki Irfan, Ki Mir dereake Mbah Hasyim Asy'ari dugi ten Habib Hasyim bin Umar. Terus langsung mawon Habib Hasyim jawab, aku ridho gagian gawe wadah ahli sunnah wal jamaah ya Kiai Hasyim, ngadeko arane sesuai sing angen-angenmu Nahdlatul Ulama. Niku asal usul. Ning tulung ngaranku aja ditulis niku tawaduke Habib Hasyim. Lajeng Mbah Hasyim nyuwun balal, kula tak ngaos bab hadis wonten mriki Bib, sebab panjenengan sing gadah sanad-sanad luar biasa. Makanya Mbah Hasyim tiap Kemis wage mesti ten Pekalongan kalian Hamengkubuwana ke-9. Zaman semonten namine Darajatun ngaji. Dadi Sultan Hamengkubuwana 9 niku dudu wong bodho. Alim tur wong ahli tarekah. Saking Pekalongan Mbah Hasyim tekan Mbah Ki Ahmad Khalil Bangkalan, isik tekan latare Ki Mbah Ahmad Khalil Bangkalan wis nyegat. Terus ngendika Ki Ahmad Khalil, putusanku padha karo Habib Hasyim. Lah iki wong loro kok iso kontak-kontakan padahal Pekalongan Madura Bangkalan, urung ana handphone. Lah itu hebatipun. Akhirnya jumeneng lah. Mangkane peristiwa napa Munas pertama duka Munas kaping pinten didhawuhake ten Pekalongan marga hormat dateng Habib Hasyim bin Umar. Lho niku ben weruh. Dadi nek muni Habib Lutfi nang NU kenceng merasa Habib Lutfi duwe tanggung jawab Nahdlatul Ulama lan habaib sedaya. Dan disaksikan ternyata cerita ini bukan Ki Irfan saja, termasuk Al-Habib Abdullah Faqih Al-Attas, ulama ahli fikih yang luar biasa. Nah niku
Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari itu akhirnya Habib Hasyim mengajar bakdanipun sedonipun Said Ahmad 3 tahun. Said Ahmad bin Abdullah bin Thalib karo Habib Hasyim ora iso dipisah-pisah. Nek tamu teko tengen Habib Hasyim mesti dikongkon sowan ning sing sepuh Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib. Mangke nek ten Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib kowe sering ngadiku apa ora ning Habib Hasyim bin Umar. Itulah ulama memberikan contoh kepada kita, tidak ewang-ewangan, kompak, rukun, luar biasa. Tuh di zaman beliau. Habib Ahmad sedo tahun 1447 wulan Rajab tanggal 14, Khole tanggal 14 Saban, sedone wulan Rajab asline. Habib Hasyim 3 tahun 1450 Hijriyah. Tahun 1351 sedone Habib Abdullah bin Muhsin Latos Bogor. Dan tahun itu banyak jembekur ulama-ulama, termasuk wali minal auliyaillah Mbah Kyai Adam Grabyak, lajeng Mbah Ki Ubaidah niku wali-wali sing petingan terus segorone ilmu luar biasa kabeh. Lah Habib Hasyim duwe anak sing paling bajeng sing terusake Habib Umar wonten Sajati Barang Indramayu. Sing anak nomor 10 niku abahe Habib Umar sing dalu niki jenengan Kholi. Wis aku cukup semene bae, ora pak nceritake adikku apa Habib Umar iki lho jalure mendure Habib Umar, cukup ngoten mawon, nyong ora pak berlebih-lebihan. Saking mekaten dari itu ma'asyiral muslimin, ayo kita semangatkan kembali adanya khol buah daripada maulud di mana saja. Ora ning khol masal para sesepuh tulung aja ning pakis putih tok. Kalau ada di mana aulia ilah, ayo hidupkan kembali, sebab niku adalah sumber pembangkit mahabbah datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal sejarah, mengko suwi-suwi ora weruh merdekane Indonesia. Dianggap merdekane Indonesia niku hadiah, ora berjuang. Niku medenane. Nek wis sejarah disunati, situs-situs sejarah entek dibabat bar. Lah niku sing kuwatirake. Makanya dengan adanya maulid Nabi, ada khol, bagian daripada memelihara napa sejarah, memelihara situs-situs sejarah. Tunjukkan kita wong Indonesia umume, kita wong Pekalongan khususnya pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian kurang lebihnya. Moga-moga Allah Ta'ala maringi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.